Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang dorongan hati dan pikiran. Banyak persoalan muncul karena kita terlalu mengandalkan akal budi, mengandalkan pikiran. Memang hidup ini bisa jalan dengan baik karena pikiran kita selalu mencari hal-hal yang praktis. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi persoalan besar, persoalan hidup, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan memikirkannya. Ketika mikir bagaimana jalan keluarnya, kita malah bingung. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sebetulnya pikiran kita itu sangat terbatas. Jadi harus bagaimana? Seharusnya kita mengikuti suara hati. Hati kita itu mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Dan hati kita itu mendorong, memimpin kita menuju kepada kehidupan yang membuat kita sungguh-sungguh hidup. Karena memang menurut kenyataannya, menurut penelitian juga, ketika kita diciptakan atau kita mulai lahir, mulai ada di dalam rahim mama kita, ibu kita, yang pertama berkembang itu hati atau jantung. Jadi ketika janin itu mulai melekat pada rahim mamanya, yang berkembang pertama itu hatinya, berdegup jantungnya, the heart, ya, berdegup. Baru kemudian membentuk kepala, membentuk otak. Artinya bahwa hati kita itu sudah ada lebih dulu. Intelijen yang paling kuat justru hati kita. Baru kemudian dia menciptakan pikiran, akal budi, supaya membuat hidup ini menjadi lebih praktis. Tetapi asal-asalnya, asal-usulnya itu hati, bukan pikiran. Ternyata intelligence hati kita, the intelligence of the heart, itu 60 kali lebih powerful daripada intelijensi akal budi kita. Karena itu sebetulnya dengan mengikuti suara hati, kita bisa sampai pada kehidupan yang sungguh-sungguh hidup, yang sungguh-sungguh dimaksudkan untuk kita. Sayang bahwa sekarang sistem pendidikan menyiapkan kita untuk bekerja sesuatu, bekerja terhadap sebuah usaha tertentu, dan karena itu yang digarisbawahi otak kita. Tidak ada salahnya, tetapi jangan sampai terbalik. Seharusnya pikiran akal budi kita membantu hati kita supaya bisa mewujudkan apa yang diinginkan hati kita dengan hal-hal yang praktis yang bisa diselesaikan. Bukan sebaliknya. Hati kita harus ikut pikiran kita. Nah, itu yang sering terjadi dan menimbulkan masalah. Karena kehidupan ini begitu kompleks, tidak mampu dipahami oleh akal budi kita, tetapi dimengerti oleh hati kita. Terutama dalam hal relasi, terutama dalam hal mengerti. Akal budi tidak mampu tapi hati mengerti. Mengampuni, mencintai. Karena itu ada beberapa prinsip. Kalau kita merasa, kalau hati kita merasa tidak benar, tidak nyaman, meskipun pikiran kita belum mengerti dengan jelas, kemungkinan besar memang itu tidak benar. Hati kita tahu. Dan sebetulnya kita harus mengikuti suara hati kita. Memang sebetulnya antara hati dan pikiran tidak perlu dipertentangkan. Seharusnya antara pikiran dan hati itu sejalan. Tetapi seringkali pikiran kita tidak mau ikut hati kita. Karena pikiran kita selalu mencari hal yang praktis, yang pasti, yang predictable. Sementara hati sangat terbuka. Dan hati ini masalah iman juga. Masalah percaya, masalah trust. Bukan masalah fakta. Karena sebetulnya fakta-fakta itu sebenarnya juga adalah tafsir. Bukan realitas yang sebenarnya. Buktinya apa?
Buktinya kalau ada dua orang, bertemu orang yang sama, ngobrol persoalan yang sama, nanti pulang kesannya bisa berbeda. Karena itu penafsiran. Faktanya padahal sama. Tetapi kesannya bisa berbeda. Dan itulah maksudnya. Sebetulnya tidak ada yang sungguh-sungguh realitas. Yang ada adalah penilaian kita atau penafsiran kita. Maka jangan terlalu percaya kepada akal budi kita. Akal budi kita itu tidak terlalu pintar. Hati kita 60 kali lebih pintar daripada pikiran kita. Tetapi hati kita tidak mempunyai jalan yang sangat praktis. Karena itu dia meminta otak kita supaya hati kita, keinginan hati itu bisa terwujud. Nah, disitulah perlu ada kerjasama. Maka saya ingin mengajak kita semua membandingkan saja. Kalau kita hidup berdasarkan akal budi, maka kemudian hidup kita itu menjadi predictable. Dan mengulang. Tapi kalau kita mengikuti suara hati, kita berani masuk ke dalam dunia yang tidak kita ketahui. The unknown territory. Hati kita berani, tapi pikiran kita nggak berani. Pikiran kita selalu ingin dalam zona nyaman, tapi hati kita ingin pergi beyond karena transenden. Kalau dalam perbandingan, kalau kita hidup berdasarkan akal budi, itu seperti kalau hujan, kita kehujanan. Tetapi kalau hidup berdasarkan hati, kalau hujan, kita hujan-hujanan, menikmati hujan. Demikian pula dalam hidup. Kalau kita hidup berdasarkan akal budi, kita akan menjalani kehidupan. Tapi kalau hidup berdasarkan hati, kita akan live our life. Kita akan mensyukuri hidup kita. Kita akan cherish our life. Kita akan passionate terhadap hidup kita. Itu bedanya. Seharusnya dua-duanya saling melengkapi. Kadang-kadang kalau hujan, ya kita memakai payung atau memakai mantel supaya tidak kehujanan, akal budi, supaya tidak sakit. Itu akal budi. Tapi sekali-sekali perlu. Kalau hujan kita hujan-hujanan, enjoy the rain, dancing in the rain. Nah, hidup itu seperti itu. Karena itu sebetulnya kita diminta untuk menyeimbangkan dan mengatur itu sesuai dengan maksudnya. Hati yang lebih dulu diikuti. Karena hati ini yang mengerti apa yang membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Prinsipnya, kalau kita melakukan sesuatu pas pada saat melakukannya tidak sungguh bahagia, dan ketika sesudahnya hasilnya tidak membahagiakan, lebih baik jangan dijalankan. Karena itu tidak ada gunanya. Apapun itu, mungkin karena pendapat orang, mungkin karena masyarakat memikirkan itu yang terbaik. No. Hidup itu sekali, singkat, kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Nah itu. Karena itu hati harus yang nomor satu, bukan pikiran. Kalau pikiran itu benar salah, baik buruk. Dan kalau orang itu mau benar terus mengikuti pikiran, itulah orang yang paling menyebalkan. Anda ngalami kan, ketemu orang yang maunya benar terus dan hidupnya benar terus, itu predictable dan menyebalkan. Yang benar itu orang baik hati, hati kan. Meskipun kadang-kadang dia tahu yang benar dan orang lain salah, tidak harus menunjukkan bahwa saya benar. Saya menunjukkan baik hati. Nah, karena itu di dalam gereja diajarkan loh. In unum caritas. Dalam segalanya cinta kasih dari hati. Digerakkan oleh belas kasihan. In unum caritas. In principi veritas. Nah, benar itu hanya pada hal prinsip-prinsip saja. Dan itu hati kita juga tahu, kalau hal yang prinsip dia tahu. Mengerti. In dubium unitas. Dalam hal keraguan yang masih bisa diperdebatkan, tidak usah benar-beneran, nanti berantem. Yang penting kerukunan. Maka suami istri kalau berantem rebutan benar, itu yang paling menjengkelkan. Karena tidak penting. Yang penting itu relasi, unitas, kesatuan. Daripada berantem lebih baik mesra-mesraan. Nah, itu berarti mengikuti hati, bukan mengikuti akal budi.
Sayangnya, kita seringkali terlalu menggarisbawahi akal budi, sehingga kita jarang sungguh-sungguh bisa menikmati hidup. Karena kemudian hidupnya teratur, predictable. Tidak salah teratur, tetapi hidup itu lebih daripada keteraturan. Hidup itu lebih daripada sesuatu yang bisa kita prediksi. Hidup itu masih ada misteri. Hidup itu perlu ada encounter. Hidup itu perlu ada masuk dalam dunia yang unknown, yang tidak kita ketahui. Hidup itu perlu iman, tidak semuanya jelas. Dan itulah hidup yang berdasarkan suara hati. Sebetulnya untuk bahagia itu kita sudah mempunyai semuanya. Tidak perlu mencarinya di luar. Otak kita ingin menemukan kebahagiaan yang sumbernya di luar. Tetapi hati berbeda. Dia mencari sumber kebahagiaannya di dalam. Karena dari dalam kita semuanya sudah cukup. Kita ingat pada waktu kita kecil. Kita tidak mempunyai apa-apa, tapi bahagia sekali. Kenapa? Karena kita masih fokus pada hati, perasaan. Ketika dia menemukan sesuatu yang sungguh membahagiakan dirinya, dia fokus sepenuhnya, terserap dalam sesuatu yang membuat dia sungguh-sungguh masuk di dalamnya. Fokus. Mungkin benda itu tidak bernilai. Mainan sederhana. Atau menemukan sesuatu yang sederhana tetapi membuatnya sungguh bahagia. Itulah anak kecil. Tetapi ketika kita tumbuh menjadi dewasa, akal budi kita yang berperanan. Sehingga kita sulit sekali menjadi bahagia. Bahagia harus punya ini, punya mobil bagus. Bahagia harus punya rumah yang besar. Bahagia harus pergi ke luar negeri. Kasihan orang dewasa. Sulit dibahagiakan. Tetapi anak-anak dikasih hadiah pisang aja senangnya minta ampun. Es krim aja senangnya minta ampun. So simple. Dan kita bisa bahagia tanpa apa-apa yang dari luar. Karena kebahagiaan kita itu dari dalam. Dan kebahagiaan itu masalah hati, masalah rasa. Bukan masalah benda. Karena itu mari kita belajar menyeimbangkan atau mengatur urutan secara tepat. Hati yang dominan, akal budi yang menolong supaya hati kita mempunyai sesuatu yang konkret. Bukan sebaliknya. Apa yang real, yang praktis, yang konkret, yang menentukan hati kita. Terbalik. Karena itu, sebetulnya yang paling penting adalah apa yang ada di hati kita. Kalau kita bisa mengerjakan dengan sepenuh hati, itulah pekerjaan yang paling menggembirakan. Bahkan kita bisa mengerti loh. Orang yang menari, sama-sama menari, gerakannya sama. Tapi yang satu tidak dari hati, yang satu sepenuh hati. Oh, kelihatan sekali. Menyanyi sama. Menyanyi suaranya bagus, sama-sama bagus. Tapi yang satu sepenuh hati, full energi. Sementara yang lain tidak ada hatinya di situ. Dan kita bisa merasakan itu. Powernya kurang. Energinya tidak ada. Karena itu, mari kita mencoba. Merasa-rasa. Menimbang-nimbang. Mengenali gerakan hati kita. Dan kemudian mengikuti suara hati kita. Akal budi kita diarahkan supaya bekerja sama. Mewujudkan apa yang sungguh-sungguh kita harapkan, kita rindukan, kita mimpikan. Apa yang sungguh-sungguh membuat kita hidup sepenuhnya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, apa yang datang dari luar, itu akhirnya akan dibuang. Tetapi yang datang dari dalam, itulah yang menajiskan. Karena itu datang dari hati kita. Hati itu menjadi pusat, juga tempat kita bertemu dengan yang ilahi, Roh Kudus sendiri. Dan hati kita juga bisa mengerti kalau kita begitu dicintai oleh Tuhan, apapun keadaan kita. Karena itu, follow your heart. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.